Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kan sah itu. Coba undanglah presiden sini, kita diskusi tentang visi gitu. Siapa yang presiden, siapa yang bukan presiden kalau begitu. Harusnya gini, harusnya ya. Ini kan visinya presiden dan wakil presiden. Kalau bicara presiden dan wakil presiden, ini individu loh. Individu kan? Ya, betul. Boleh, visi dia individu bikin kalau gitu. Tapi ini kan pemerintahan negara. Harusnya di sini pemerintahan negara yang pemerintahan negara dia periode tahun, karena dibikin periode kan. Dia mewujudkan bagaimana pemerintahan saya ini bisa melaksanakan apa? Pertama, how to protect the constitution. Lihat, sumpahnya salah. Saya bilang, sumpahnya salah. Saya perhatikan waktu presiden disumpah sama wakil presiden salah. Nggak ada yang tahu. Tapi, lihat, Donald Trump waktu disumpah. I will protect. Harusnya di sini menjalankan. Ya kan, ternyata banyak keputusan presiden tidak melalui pertimbangan juga. Banyak juga pertimbangan dari Watim Pres juga tidak digubris sama presiden kan. Ya nanti kita lihatlah, kita harus menunjukkan bukti-bukti. Jadi tolong begini aja Pak Santi Amer. Coba apa yang salah yang dulu dengan yang sekarang? Apakah kita ini lebih pintar dari para pendahulu kita? Mungkin kita lebih bodoh kalau menurut saya. Ya, setuju. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Jadi kenapa harus ada ketua? Kita beda dengan PBB. PBB itu seperti Donald Trump kemarin. Waktu dia presiden, dia keluar dari PBB. Sekjen bisa ngatur nggak? Nggak bisa. Karena dia bukan kepala. Tapi kalau kepala Persatuan Bangsa-Bangsa, ketua Persatuan Bangsa, atau presiden Persatuan Bangsa-Bangsa, itu juga udah dianalisa dulu mengapa dia cuma sekjen. Karena dia juga melaksanakan perintah-perintah negara-negara. Karena yang punya veto bukan dia. Kalau di sini presiden tidak punya veto, tapi punya hak prerogatif. Peran selisih, silakan peran selisih. Peran selisih. Halo. Shalom. Salam. Ya. Shalom Pak Jenderal, Pak Santi Amer. Oh, salam. Saya cuma ngusul aja Pak, jangan mungkin bisa dimasukkan juga atau nanti tolong dipertimbangkan. Kalau menurut saya, MPR itu bagusnya nggak ada ketuanya Pak, tapi lebih bagus dia itu model kayak sekjennya, sekretaris jenderalnya. Karena kalau ada ketua, wah semuanya di bawah tangan ketua, ketuk palu selesai. Tapi kalau model kayak di PBB begitu, kan dia modelnya sekretaris jenderal gitu. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Pak Jenderal? Terima kasih. Nah, jadi bedanya kita dengan PBB, karena PBB itu kalau dibikin ketua, seolah-olah dia kepala negara. Iya. Kalau namanya Persatuan Bangsa-Bangsa, tapi yang lebih tinggi dari sekjen itu kepala negara, bukan sekjen. Sekjen nggak bisa mengatur kepala negara. Makanya kalau Bung Karno bilang kita keluar dari PBB, nggak bisa diatur. Iya. Sama dengan organisasi siapa? MPR ini gimana Pak? Jadi kalau dulu udah benar kan ketua MPR, betul, karena ada wakil-wakilnya kan. Nggak apa-apa. Ketua MPR. Cuman kalau sekarang kan beda, ya. Udah dirubah-rubah. Dulu kalau yang mau jadi ketua MPR adalah partai terbesar. Tapi karena ketika Puan dilihat perempuan jadi ketua MPR, dianggap tidak mampu, dijadikanlah voting lagi kan. Memang paradigma suka-suka. Terus mau bagaimana? Inilah memang negara kita ini negara nggak jelas kok. Nah ini kan visi dan misi ini Pak Jenderal
atau Pak Santi Amir ini dibuat zamannya Mbak Puan atau sebelumnya? Loh ini kan hasil amandemen. Oh gitu ya. Ya, makanya begini, coba kita bandingkan. Karena gini, kalau dulu founding fathers kita itu sudah menetapkan seperti itu sudah ada standar patokannya saya lihat. Ya, mengangkat dan memberhentikan presiden. Ya, cuman ditambahi saya lihat di sini. Kemudian menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dia hanya menetapkan, artinya menyetujui. Kalau dia tidak setuju, ya harus dikoreksi. Makanya ada Dewan Pertimbangan Agung waktu itu. Sekarang tidak ada Dewan Pertimbangan Presiden. One Team Press, tapi nggak tahu apakah One Team Press itu bekerja benar apa tidak. Saya juga nggak ngerti. Ya kan, ternyata banyak keputusan presiden tidak melalui pertimbangan juga. Banyak juga pertimbangan dari One Team Press juga tidak digubris sama presiden kan. Ya nanti kita lihatlah, kita harus menunjukkan bukti-bukti. Jadi tolong begini aja Pak Santi Amer. Coba apa yang salah yang dulu dengan yang sekarang? Apakah kita ini lebih pintar dari para pendahulu kita? Mungkin kita lebih bodoh kalau menurut saya. Ya, setuju. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Jadi kenapa harus ada ketua? Kita beda dengan PBB. PBB itu seperti Donald Trump kemarin. Waktu dia presiden, dia keluar dari PBB. Sekjen bisa ngatur nggak? Nggak bisa. Karena dia bukan kepala, tapi kalau kepala Persatuan Bangsa-Bangsa, ketua Persatuan Bangsa atau presiden Persatuan Bangsa-Bangsa, itu juga udah dianalisa dulu mengapa dia cuma sekjen. Karena dia juga melaksanakan perintah-perintah negara-negara. Karena yang punya veto bukan dia. Kalau di sini presiden tidak punya veto, tapi punya hak prerogatif. Ya, di dalam negara ini dia punya hak veto, hak prerogatif. Tapi kalau sekjen PBB nggak punya hak veto, nggak punya. Suruh berhenti Rusia perang, bisa dia perintah-perintah? No way, nggak bisa. Nah itulah bedanya Pak ya. Jadi bukan apa-apa. Kalau itu saya menganalisanya dari sana. Saya juga dulu kenapa nggak disebut presiden gitu loh, Presiden Persatuan Bangsa-Bangsa, tapi disebut Sekretaris Jenderal. Oke lah. Kita lanjutkanlah kemarin. Ini Sekjen MPR ada nggak ya? Nggak ada. Jadi kita berlanjut ke Pak Tobing. Ini kalau DPR RI tidak punya visi, tidak ada. Saya lihat ada visi. Saya lihat websitenya tidak ada. Jadi saya tidak bisa cantumkan di sini. Cuma hak-haknya yang ditonjolkan. Jadi ini saya pikir nggak perlu kita bahas. Kita melanjutkan ke. Oke, sebentar. Ada komentar saya sedikit di sini ya. Ketika Jokowi terlantik jadi presiden, dia bilang apa? Nggak usah ada visi-visi yang lain. Betul. Kan begitu? Betul. Itulah dia salah. Ada visi pribadi, ada visi institusi, ada visi organisasi. Tolong. Nah, maka saya nggak ngerti visi. Coba buka visi presiden apa sih? Yang kemarin. Ini visi apa ini? Oke, sebentar Pak ya. Mahkamah Konstitusi Pak. Coba tuh. Oh. Mahkamah Konstitusi begini Pak Tobing. Hebat itu. Masa visinya menegakkan, cobalah. Menegakkan itu kata kerja, Mac. Tolong beritahu itu. Aduh. Harusnya menjadi mahkamah. Ya, mahkamah apa? What will we become? Ini mission ini. Menegakkan konstitusi itu mission, bukan visi. That's a stupid guy, oke? Oke, lanjut. Misinya memperkuat lagi. Aduh, udahlah, udah kacau balau lah semua kita ini. Inilah yang saya bilang, karena tidak tahu vision. Ini Mahkamah Agung, Pak Tobing. Mana Mahkamah Agung? Wah, terwujudnya lagi. Kok terwujud? Sebenarnya kata-kata itu tidak sengaja, terpleset, terjatuh. Bukan dong.
by accident nih, by accident. Presiden ini kan terwujudnya badan Iya. ini. Pantaslah kalau nggak beres keadilan di negara ini. Komisinya aja begini kok. Hmm. Oh, ini pakai kata agung lagi. Indonesia yang agung. Wah, masa Indonesia agung? Yang agung cuma Tuhan. Udah kacau ini semuanya. Aduh. Oke. Kita ya, makanya Pak Tobing, kita lihat, kita ini objektif aja ya, objektif, tidak ada di sini Kalau ini apa lagi nih? Menjadi unsur lembaga. eksekutif. Kejaksaan Agung ini. Hah? Kejaksaan Agung. Ini ada benernya menjadi lembaga. Tadi harusnya menjadi mahkamah. Ya. Menjadi mahkamah apa? Yang selalu apa? Bertindak adil dalam apa? Menata konstitusi dong. Karena Ya. tugasnya Mahkamah Konstitusi ini Mahkamah Kejaksaan Agung. Menjadi lembaga penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Aduh mah, berarti dia nggak profesional dong selama ini. Baru mimpi kan? Belum profesional. Ya, memang belum profesional. Pantas salah-salah semua. Masa Pantaslah menjadi dia, lembaga penegakan hukum yang profesional? pantaslah dia Berarti tangkap itu siapa? Alvin Lim dipenjarakan. Alah, itu makanya. Jadi dia kalau punya mimpi begini belum profesional dong. Aduh. Oke. Aduh, kacau semua ini. Ini Apalagi? Kapolri. Ini Kapolri, Pak. Ini lagi terwujudnya. Waduh, gawat lagi terwujudnya. Wah. Jadi kita tidak usah heran Bapak Ibu ya, kenapa penegakan hukum di Indonesia ini memang amburadul dan terkesan apa adanya. Terserah gue gitu kan. Ya, karena memang visi dan misinya ini ya. Ini kan sebagai penuntun bagi dia, ya sebagai apa namanya lead star-nya gitu kan. Visi dan misinya aja udah salah bagaimana kan gitu. Mengapa setiap organisasi, institusi itu harus memiliki visi? Nah, visi itu memotivasi. Ya, Memotivasi apa? Misi. Menginspirasi, memotivasi. Supaya ada misi. Ini udah keliru-keliru semua ini. Ampun dah. Padahal bintang 4. Bintang 3-nya aja berapa? Lu bagaimana jenderalnya, sekolah di mana dia ini? Aduh. Lihatlah visi-visi. Aduh, mah. Nah ini Apa ini? Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kok malah masyarakat? Pak Tobing. Hmm? Kementerian. Nah itu. Jangan-jangan dia nggak pernah melaksanakan visi misinya ini? Mungkin juga nggak tahu. Pajangan. Gitu jadi pajangan aja. Ini presiden mana ya? Presiden. Oke, mana coba lihat presiden semua. Ini udah kacau semua ini, nggak benar nih. Ini Kita presiden. Kita Ini memberikan alasan. presiden, Pak. Cobalah, masih terwujudnya. Jadi kalau nanti nggak terwujud nggak disalahkan. Orang kok nggak sengaja. Inilah presiden dan wakil presiden Jokowi. Nah. Kan lucu. Loh, Coba. tapi jadi presiden kan? Iya, beginilah kan kontradiksi. Ini bukan dia yang buat ini. Whatever yakin. pun Pak Junias bukan dia yang buat, tapi dia setuju kan karena ada di website daripada apa Setnek. Kan sah itu. Coba undanglah presiden sini kita diskusi tentang visi dulu. Siapa yang presiden, siapa yang bukan presiden kalau begitu? Harusnya, gini, harusnya ya, ini kan visinya presiden dan wakil presiden. Kalau bicara presiden dan wakil presiden, ini individu loh. Individu kan? Ya, betul. Boleh, visi dia individu bikin kalau gitu. Tapi ini kan pemerintahan negara. Harusnya di sini
pemerintahan negara yang Hmm. pemerintahan negara dia periode tahun, karena dibikin periode kan, dia mewujudkan Ya. bagaimana pemerintahan saya ini bisa melaksanakan apa? Hah? Pertama, how to protect the constitution. Hmm. Lihat, sumpahnya salah. Saya bilang, sumpahnya salah. Saya perhatikan waktu presiden disumpah sama wakil presiden salah. Nggak ada yang tahu. Tapi, lihat, Donald Trump waktu disumpah. I will protect. Harusnya di sini menjalankan, melindungi dan menjalankan apa? Ya. Secara itu tugas isinya dia. Ya. Pemerintahan negara yang memberikan perlindungan, karena belum boleh ada kata kerja di sana. Perlindungan terhadap apa? Konstitusi, ya, ideologi, dan amanat pemukaan. Satu-satunya, nggak boleh ada dua. Ini termasuk juga apa ini? Atau mau bikin sini lembaga kepresidenan, boleh. Karena lembaga presiden kan, karena bukan hanya visi presiden dan wakil presiden. Kalau visi presiden, kalau saya jadi presiden, saya akan bekerja keras, gitu dong. Kalau perlu sampai mati, itu visi perorangan ini. Hampir bubar pasar lah kita semua, pantas lah negara ini kacau balau. Itu. Dan ingat, itu kalau tidak dilaksanakan, itu hanya ngomong kosong. Hati-hati loh, merumuskan visi nggak gampang. Contoh ya, visinya si Bill Gates itu apa? Saya mau komputer itu ada di mana-mana, di kantor, di rumah. Itu visi dia. Terwujud nggak impian dia? Coca-Cola. Visi Coca-Cola mana? Lah semua. Tolong ya. Kadang-kadang kita nggak paham. Apa sih maknanya konstitusi? Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ya, anak bangsa Indonesia. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik membeli komputer, membeli HP. Ya. Yang pertama kali yang Bapak temukan apa? Manualnya atau HP-nya? Manualnya dulu kan? Buku petunjuknya dulu kan? Dijelaskanlah di situ di buku itu apa? Kehebatan barang yang kita beli. Kalau Oppo itu begini-begini kualitasnya. Sama ketika kita membuka konstitusi, ya itu yang harus dilaksanakan, ada jaminan. Jadi harusnya lembaga ini, lembaga kepresiden ini, yang dia menjadi lembaga yang mampu menjamin. Menjamin apa? Kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan amanah konstitusi. Nanti tugasnya melindungi, melaksanakan amanat pembukaan konstitusi secara murni dan konsekuen. Itulah tugasnya presiden. Itu baru tugas pokok, tapi tugas-tugasnya banyak. Bagaimana saya seorang presiden melindungi sebagai kepala negara? Bagaimana saya sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan, menjalankan pemerintahan? Loh, udah kacau ini lah. Ini saya kalau jujur aja ya, saya baru baca ini sekarang ini. Ya, nggak benar ini. Ini apa gunanya? Itu ada bintang 4, ada bintang hantu di sana itu. Jadi kenapa saya tertarik Pak Tobing ya, kita mulai dari lembaga tinggi negara, maka visi dan misi seluruh kepala daerah di Indonesia ini saya telisik satu persatu. Nah ini harusnya menjadi lembaga pemerintahan negara. Makanya di undang-undang itu kan pemerintahan negara yang melindungi. Baca di alinea keempat. Makanya harus hafal. Kalau Anda mengatakan
Oke, nantilah kita rumuskan lah, mampu menjamin harusnya. Oke. Jamin, melindungi, Ya. melaksanakan, ya kan? Ini nanti diambil calon presiden yang baru lagi. Enggak, kan saya yang punya Pak, kita yang punya. Oke, menjadi lembaga pemerintah negara yang menjamin, melindungi dulu, menjamin, melindungi dan melaksanakan ya. Sebenarnya mengimplementasikan lebih bagus. Iya, itu lebih bagus, lebih ini lah. Mengimplementasikan. Kalau mengimplementasikan sudah menghayati, mengamalkan, melaksanakan. Mengimplementasikan itu tadi. Karena kita sebenarnya salah kaprah ya. Ideologi Pancasila dan konstitusi, tapi udahlah. Bikin aja lah. Mengimplementasikan ideologi Pancasila lah. Dan amanat. Pembukaan. Secara murni dan konsekuen. Itu aja. Gimana? Setuju nggak ini? Ini impian. Udah. Yang ini kan wordingnya saja Pak Junius, wordingnya, tapi substansinya sudah bermuara atau berasal daripada cita-cita nasional dan tujuan nasional itu kan Ya, substansinya harus dimuat di sini gitu. Wordingnya boleh-boleh aja ya. Nah, gitu Pak, maksud saya Pak Junius. Ini ideologi Pancasila yang terpisah dikit ini. Waduh, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Aduh, bukan tugasnya dia. Aduh. Oke, jadi ini Pak Junius gini, saya sengaja kemukakan ini dan kita bahas ini adalah beberapa contoh ya yang di level atas lembaga tertinggi. Kalau di lembaga tertinggi saja sudah begini, maka bisa dibayangkan di tingkat provinsi, di kabupaten, kota madya, bahkan sampai ke tingkat lurah. Nah, ini yang tidak satu garis, tidak satu frekuensi, tidak satu tidak satu alur. Kalau memang mereka membuat visi misi masing-masing, kira-kira negara ini mau dibawa kemana? Maka benarlah yang dikatakan oleh Pak Pastor, ya kolonel tituler ya di Galarua gitu ya. Jadi ini Pak Tobing, nanti akan saya sampaikan masalah itu misalnya di daerah, nanti akan terkaget-kaget lagi Bapak. Visi gubernur ini, 38, luar biasa gitu. Luar biasanya bukan bagusnya ya, pusingnya. Nah gitu. Oke. Jadi sekarang itu aja, beginilah. Apa ada lagi yang mau kita bahas? Ini salah semua ini. Perlu kita koreksi lah. Kita berikan saran. Ini contoh aja nih Pak Tobing. Ya udah kacau ini, nggak benar. Nggak benar. Kalau menurut doktrin nggak benar. Halo. Dia akan saya sistematis. Halo Pak Sandamer, aku mau bicara.